Hai, welcome back to channel saya Ruci. Ini video masih fresh, masih baru diangkat dari penggoreng kan. Jadi masih baru banget dari channelnya KDM. Jadi silakan kalian nonton di sana untuk lebih fullnya. Nah sini sekarang gue mau nonton nih. Mengenai apa? Gue nggak tahu. Pokoknya ini katanya video terbaru. Jadi langsung kita gas ya. Mana nih? Bentar cuy, let's go. Oh, parung gak sih ini? Tambang nih. Korea menjing gara-gara batur menteki kiamat. Ki memangkin ongol pe macet, bay. Astaga, itu lihat. Itu motor lihat tuh. Habis sama mobil. Astaga. Gila, taruhannya nyawa cuy. Anjay. Ini rapat apa nih? Kayak tadi ada masyarakat ya. Rapat apa ini? Untung ada konten, jadi kita bisa tahu nih. Ini rapat loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Gedung Pakuan, itu kantor Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Barangkali pertama dalam sejarah kehidupan Ibu orang Parung Panjang datang ke sini. Hah? Bener kan? Yang keduanya bahwa saya ini punya intuisi kepemimpinan yang selalu ingin membangun harmoni hubungan hidup manusia. Manusia dengan alam, manusia dengan manusia, kemudian yang pada akhirnya semuanya menuju harmoninya manusia dengan Tuhan. Karena harmoninya manusia dengan Tuhan bisa diukur oleh dua. Dia harmoni nggak dengan alam, dia harmoni nggak dengan manusia. Itu. Saya memahami bahwa Parung Panjang itu cerita lama. Waktu saya masih jadi anggota DPR RI Komisi 4, ke rumah saya itu suka ada yang nginep, yaitu warga Parung Panjang yang meminta saya sebagai anggota Komisi 4, pimpinan Komisi 4, menyelesaikan itu dari sisi problem lingkungan. Tapi waktu itu saya tidak punya kapasitas yang cukup kuat untuk bisa menyelesaikan masalah Parung Panjang. Kemudian ketika saya terpilih menjadi gubernur, bisa melihat kondisi Parung Panjang yang sebenarnya, maka kalau saya sih melihat bahwa Parung Panjang itu adalah peristiwa tragedi kemanusiaan. Di mana letak tragedi kemanusiaannya? Ada 100 korban. Berapa orang itu? 95. Yang meninggal beda, yang luka berat dan yang luka berapa? Sampai yang meninggal 35 orang. Kemudian yang meninggal 35 orang, yang luka Bukan 195 ya? Ya. Ya, jadi orang yang meninggal, orang yang luka berat itu berlangsung dalam waktu yang terus-menerus. Kalau itu dibiarkan, maka dimungkinkan akan bertambah jumlah orang yang meninggal. Selain itu saya paham bahwa ada depresi yang sangat tinggi karena setiap orang setiap hari berhadapan dengan truk, kontainer, motor di tengah terus. Dan saya tahu kalau berhubungan berhadapan dengan penambang, truk-truk besar, masyarakat itu seperti tidak berdaya, harus menerima. Kemudian seringkali tokoh-tokohnya, aktivis-aktivisnya malah ikut ke sana. Galak lagi. Aktivis-aktivisnya, tokoh-tokohnya ikut ke sana dan mencarikan sebagai mata pencarian. Karena bagi kaum preman, aliran truk itu adalah kehidupan. Kalau ibu bergumul dengan maut,
untuk bisa lewat dalam setiap hari. Kalau satu truk mereka kutipin 5.000 perak, kan lumayan kalau sehari ada 1.000, kan 5 juta sehari. Nah, sedangkan konsepsi setelah saya pelajari, konsepsi untuk membangun jalan tambang dan sejenisnya tol tambang perlu pengetahuan dan perlu mekanisme yang rumit untuk membuat kebijakan yang namanya membangun jalan berbayar. Kan susah ya Pak ya mekanisme, prosesnya lama. Nah, sehingga kan ini lama banget. Dan untuk itu saya melihat ada 2 hal. Yang pertama untuk tragedi kemanusiaannya, karena ini adalah kelalaian negara. Kenapa kelalaian negara? Negara lalai membiarkan sebuah peristiwa yang itu tragedi kemanusiaan secara berulang dan terus menerus tanpa negara memberikan solusi. Ini yang untuk itu dari si tragedi kemanusiaan itu, maka seluruh kekeliruan atas sebuah keputusan dan tindakan di mana negara tidak hadir, maka saya hari ini akan menghadirkan negara. Pertama, menghadirkan negara. Saya menghadirkan negara bagi para korban yang menderita akibat lalainya negara menyiapkan jalan karena keterbatasan pembiayaan. Karena kepala PU Jawa Barat harus membagi anggaran yang 400-an untuk membangun se-Jawa Barat. Kalau khusus dibangunkan itu jalan tambang setahun anggarannya kesedot sih, kan itu tidak mungkin. Nah, untuk itu nanti hari besok mulai berproses keuangannya, maksimal hari Rabu saya berikan santunan bagi keluarga korban yang meninggal, saya siapin 25 juta. Kemudian yang luka berat saya siapin 20 juta, yang luka ringan yang saya siapin 15 juta. Yang mengalami cacat permanen seumur hidup saya siapin 50 juta. Ini negara loh, negara. Karena negara lalai. Angka itu tidak ada artinya dibanding dengan derita korban yang dialami. Itu kan hanya sebagai bentuk kompensasi bagi keluarganya yang ditinggalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah panggil kepala PU untuk menyelesaikan seluruh pembangunan infrastrukturnya, jalannya. Di tahun ini, di perubahan ini saya meminta bangun minimal 3 km lagi. Nah, tahun depan itu tuntas. Nah, bagaimana rumusan pertambangan berikutnya gak akan saya ungkapin sekarang. Tetapi itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana nanti rakyat tidak boleh lagi parung panjang menjadi neraka bagi masyarakat. Tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan, warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan. Ini saya. Nah, cuman bedanya ibu yang menderita tidak melahirkan aksi demonstrasi. Baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya dengan makin di demo makin ditantang, saya ini makin keras loh. Nah, untuk itu hal-hal yang lain mengenai itu saya tidak bisa mencampuri karena itu hak keperdataan ibu semua. Alhamdulillah, orang yang diberikan kekuasaan besar, diberikan akses untuk materi adalah Kang Deddy Mulyadi. Dan dia manfaatkan itu betul buat masyarakat. Alhamdulillah ya Allah. Bapak dan Ibu, keperdataannya mau seperti apa silahkan. Tapi yang jelas pemerintah Provinsi Jawa Barat punya pengacara, 200 pengacara yang setiap hari mendampingi seluruh warga masyarakat yang membutuhkan untuk melakukan gugatan pidana dan perdata terhadap setiap hal yang dihadapi. Ini Bapak termasuk yang ini. Kecelakaannya apa? Saya kecelakaannya ini senggol mobil dan jatuh. Sekarang ini dianggap saya. Bapak pakai motor? Ya. Kesenggol truk. Nah, kemudian pertanyaan saya, dari truk yang nyenggolnya ada pertanggungjawaban nggak? Itu saya nggak tahu, nggak ada pertanggungjawaban. Saya sudah ingatnya di. Nggak, artinya Bapak diobatin nggak?
Enggak. Tidak ada pertanggungjawaban. Nggak ada yang Dibiayain nggak? Di rumah sakit Bapak diurus pengobatannya sampai pulang? Sama sekali. Sampai hari ini. sampai hari ini. Kalau BAP di kepolisiannya ada? Nggak ada yang harus. Oh, Bapak nggak ngadu, nggak lapor, terima saja. Akhirnya Bapak cacat permanen. Inilah orang kecil ya. Kadang nggak berani, nggak ada dukungan. Tapi alhamdulillah sekarang ada Pak Deddy. Belum lagi dia menyiapkan 200 pengacara untuk masyarakat kecil yang ingin mengajukan gugatan pidana perdata. Gokil. Yang keluar harus lihat ini. Tidak bisa kerja. Jangankan kerja, jalan nggak bisa. Oke, punya istri. Jalan aja nggak bisa. Rumah tangga siapa yang ngurus biaya keuangan istrinya? Ya, dengan istri aja, istri saya. Istri yang usaha, istrinya mana? Jualan. Usaha apa ibu? Jualan kopi. Jualan? Di mana? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Laku. Jalan. Masya Allah. Nah sekarang masih laku nggak dengan nggak ada truk lewat? Paling dapat 20.000. Sekarang, ya ibu pilih mana? Pilih truk banyak lewat apa jalan kosong? Oh, nyaman sekarang Pak. Oh gitu. Dikira pengen truk lagi banyak lewat? Debunya yang nyata. Emang berdebu? Luar biasa. Kalau musim kemarau berdebu, hujan becek. Makanya pertanyaan saya ke ibu sebagai warga mana ibu? Jagabaya. Jagabaya. Nah, kalau saya jaga istri. Tetap ice breaking luar biasa yang selalu diberikan KDM sehingga rakyat ini kalau ngomong lancar, nyaman. Ya, dan sekarang terlihat ya masyarakat khususnya Jawa Barat lebih berani. Dalam arti beraninya adalah ketika memang apa yang dirasakan adalah suatu kebenaran, dia akan berani sekarang speak up. Karena di backing oleh Kang Deddy Mulyadi. Di backing dengan lawyer-lawyer yang memang disediakan. Yang sebelumnya cuma bisa nerima seperti kasusnya bapak tadi, kakek tadi. Wah, makin bangga gak sih kita? Kita rakyat kecil sekarang bisa lebih, dilihat. Dan mau memiliki kekuatan sekarang. Yang dulunya cuma bisa nerima, sekarang kita punya kekuatan. Tapi jangan salah gunakan. Itu aja sih pesannya. Mudah-mudahan tidak menyalahgunakan apapun yang disupport oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi kabur. Nah, sebagai di Jagabaya, gini pertanyaan saya. Lagi banyak truk kan ada menis dan mesnya. Lagi truk banyak, ibu dapat berapa? Dari dagang soto. Kadang ada 100 sih Pak. Kalau saya kan nggak bisa ninggalin bapaknya, jadi kadang banyak nutupnya gitu. Oh, sekarang dengan truknya tidak ada, ibu masih dapat duit nggak? 20.000. Dia turun. Iya. Jadi ibu lebih senang truknya banyak dong. Nggak juga sih Pak, karena bapaknya kan trauma. Oh, ibu pilih mana? Pilih truk kembali beroperasi, pilih tidak? Dikasih pilihan. Bingung ya Pak. Ya kenapa bingung? Ya bingungnya ya memang saya juga nggak munafik ya Pak. Ya, kita harus jujur aja. Pendapatan saya juga kan ada yang dari supir mampir. Cuman kalau polusinya sama traumanya bapaknya kan sampai ya gitulah. Nah sekarang ibu pilih mana? Pilih supir mampir tapi trauma, pilih tidak ada supir mampir tapi dapatnya cuma 20.000, kan harus ada pilihan. Oh, pengennya saya nyaman Pak. Oh nyaman. Jadi istilahnya China herak laukna beunang. Bukan China herak beunang. Terus ibu kasih. Aduh, seri mendingan. Emang ibu kan tara manggil? Apa? Hah? Ibu jujur tara manggil. Semenjak bapak kecelakaan nggak pernah manggil lagi. Itu 17 tahun ke atas ya. Suaminya tidak berfungsi, ketawa melimpah bahagia.
Aduh, ibu mendingan. Aduh, enaknya punya. Enak jaga jarak. Tadi ibu sudah makan. Enak. Nyaman tempatnya. Ibu tinggal di sini boleh nggak? Mau nggak? Jauh sama ayam embek. Aduh. Jauh, sama-sama ayam beb. Oke. Ayam cari yang enak-enak nanti jadi Lucu ini, lucu, lucu. Alhamdulillah Pak. Iya, gubernur sama rakyatnya ya Allah. Alhamdulillah Pak. Saya pengen ketemu Bapak. Nah, sekarang sudah ketemu. Iya, saya nangis-nangis. Kata ibu, kan saya suka Ebeb. Hebat. Jadi sama suaminya bilangnya Ebeb. Ebeb, Ebeb. Jadi gimana Kak Ebeb? Haru gue. Nah, saya gini, kan suami ibu mengalami cacat permanen. Nanti dikasih modal usaha 50 juta. Rencana buat apa? Mau dagang soto? Oh, wah, saya dengar duit nanti. 50 juta bisa bikin warung kelontong. Rencana apa? Bingung. Terus mau bikin warung? Beli apa? Galon, gas LPG. Terus? Hebat, keprokah hebat lingkungan. Imah mah geus angeus. Ka mana Imah? Enggak punya rumah. Hah? Aiker bahasa si Ebeb memek kecelakaan rumah punya. Asalnya tinggal di mana? Ebeb. Nunggu di masaha. Sekarang yang di rumah siapa? Jadi gini Pak ya. Rumah. Dulu tanah yang punya bos orang Cina Jakarta. Oh. Selama 35 tahun itu di situ saya. Ini kenalin Pak, calon istrinya orang lain. Tanah di sana selama 35 tahun di sana. Kalau rumah saya bikin, tapi kadang-kadang karena tanahnya punya bos saya. Oh, tapi oleh bosnya boleh. Boleh. Saya cuma sebulan dikasih 750.000 untuk nungguin rumah. Enak jaga dong, rumah. dikasih rumah, dikasih duit. 75.000 cukup apa? 75, 750 750 untuk ngurus. itu ya merawat. Rumahnya gede. Rumahnya saya bikin kecil, Oh. pinggir jalan sekali nempel. Tapi rumah bos. Rumah saya, rumahnya cuma tanah kita. Terus? Selama saya, karena saya itu kan aktifnya di desa. Dulu Bapak asli orang mana? asli Suryalaya. Aing tadinya rek nanaonan. Hari itu orang mana? kami itu asli di Suryana. langsung sama bijahan Paingan ke anakan wae da bijah atuh. Kata musuri di wall. Kata bijahkeun di luar. Menang ya? Ketawanya nular. Si mama itu ketawanya bikin ini, bikin nular anjir. Ngakak nih. Dua rata-rata nyina barang apa putih. Kata musuri dulu. Ya kan seperti mama saya. Teteh bukan karena ini. Bukan karena kecelakaan. Aduh lucu tuh. Oh ini kecelakaan. Iya, dari kejadiannya 19 Agustus 2020 dan sampai sekarang belum bisa ngapa-ngapain. Terus waktu itu kenapa? Pulang sekolah, habis isi bensin di pom, Terus? pas mau belok
ditabrak dari belakang sama mobil tambah. Oh, teteh pakai motor. Pakai motor. Ditabrak bujur. Oh, ditabrak belakang. Kok Jadi bujur? mobilnya yang nyala. Yang mana ditabrak bujur. Ya. Yang Teteh mah, jadi gini keluar dari pom. ya keluar dari pom. Ini bujur, tabrak motor. Ya motornya bujur motor ditabrak. Ya kan bujur motor berarti kan bujur kita. Ya kan? Berarti teteh ditabrak bujur nah. Betul kan? Terus akibatnya teteh jatuh. Jatuh. Enggak, awalnya kan cuma keserempet. Ah. Isi bumper udah kena pinggang. Udah kena patah. Oh, bempernya kena. Iya. Terus itu kan Bemper mobil kena bemper teteh. enggak kena saya, kena pinggang. Ya kan bemper ini juga. Pinggang bapak. Ya isinya bemper teteh. Mobil. Istilah kemanusiaan, istilah geureuy budak Bogor itu disebutnya bemper. Pinter ya cara Kang Deddy ini untuk mengkomunikasikan. Kalau dengan begini kan akhirnya masyarakatnya jadinya tidak tegang gitu kan, bercanda walaupun turut bersedih ya si tetenya sepertinya lumpuh ya, tapi sebenarnya udah berdamai. Terus akibatnya Kan sempat ketahan sama Devi. Aha. Temen yang bawa Devi yang dibonceng. Ternyata karena kaget temen bengong. Harusnya kan kita maju dulu baru banting setir. Karena bengong pas Devi ditebak pundaknya dia langsung loncat tanpa ngomong ataupun aja. Akhirnya kan namanya supirnya nggak ada, Devi jadi hilang seimbang si motor. Jatuhlah Devi ke bawah. Si supir karena udah tahu jatuh jadi dibabrasi. Kalau meninggal kan itu biayanya kayak sedikit, tapi kalau masih selamat itu berkelanjutan. Jadi dibabrasin sama supir. ke teteh. Iya, Devinya masuk kolong. Dengan pikiran supir teteh meninggal. Iya, dibabrasin niatnya mau dibikin meninggal. Iya, dengan pikiran sopir, dengan dibablasin teteh meninggal. Iya. Maka kalau meninggal santunannya kecil. Iya, itu di situ Pak. Kalau di Rumpin gitu. Rumpin. Itu tradisinya. Iya. Biasanya pertambangan itu kayak gitu Pak. Kalau supir nabrak orang, Mati kalau sekali. meninggal dia biayanya sedikit luar biasa. Tapi kalau misal Hidup. selamat kayak Devi, itu berkepanjangan. Jadi Oh, perawatannya. Wih, ngeri ya. Gila ya strateginya ya. dia rugi, dia kan mau ambil rugi Pak. Astagfirullahaladzim, gue baru denger. Tapi ngeri ya. Rugi kalau orangnya hidup, mendingan mati sekalian. Meninggal maksudnya. Maaf. Kalau tewas mungkin cuma sekali santunan gitu ya. Jahat banget. Oh iya, enggak kejam banget. Terus Enggak maksudnya gini. Kalau meninggal, biasa dikasih duit berapa yang keluarganya? Kalau meninggal 25. 25. Yang harga nyawa itu satu nyawa 25 juta. Iya, kita dihargai 25. Tapi kalau yang selamat kayak Devi, itu kan harus berkepanjangan. Pengobatannya ke rumah sakit. Pengobatannya jadi mahal sampai Iya, sekian. betul. Tapi Teh Devi dibiayain. Enggak. Awal doang. Jadi dia tanggung jawabnya cuma 10 hari. 10 hari dari Eka Hospital, habisnya 261. Nah setelah itu karena biayanya makin bengkak, harusnya itu minggu selanjutnya Devi operasi kedua, operasi besar. Cuma karena ambang ini nggak mau tanggung jawab, lepas tanggung jawab, akhirnya Devi dikeluarin dari rumah sakit tersebut. Karena posisi jahat. kita keluarga gak ada, jadi bingung mau kemana. Nah akhirnya didemo lah sama warga setempat, baru dikasih santunan. Itu pun hasil demo awalnya mau dikasih kecil, mau dikasih 30-an, cuman karena berkat bantuan masyarakat demo 3 hari nggak boleh lewat PT tersebut, mobil-mobilnya kayaknya dikasih 100 juta. Bahkan itu kan 10 hari setelah kejadian dia kan lepas tanggung jawab. Nah setelah itu nggak lama dia beli mobil baru, unit baru, kira-kira 10 unit. Maksudnya gimana? Jadi gini Pak, kalau pekerja tambang itu Pak, setiap truk mau keluar atau supir mau keluar,
udah diasuransi dulu. Pak. Jadi setelah sudah keluar udah nggak ada kecelakaan atau misalnya barang-barang baku dari yang itu udah asuransikan. Itu udah diasuransikan Pak. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya bukan pemain tambang ya Pak. Saya pernah. Kalau saya suka tarik tambang. Ya. Jadi intinya setiap perusahaan itu, kenapa saya marah kemarin supir-supir minta demo ke Pak Deddy. Pak Deddy tanggung jawab sini. Harusnya si supir ini minta tanggung jawab atau minta kompensasi dari perusahaan. Karena setiap kecelakaan, maaf ya, setiap kecelakaan apalagi korban sampai meninggal itu asuransi dari mobil itu keluar Pak. Bisa Bapak mungkin bisa beli mobil beberapa. Maksudnya gimana? Mobil nabrak? Mobil nabrak itu udah diasuransi. Nabrak orang? Iya. Tetap dibayar asuransinya? Tetap, pasti perusahaan itu mengurus asuransi di perusahaannya. Asuransi mobil, asuransi si supir, asuransi muatan. Paham. Jadi kalau terjadi kecelakaan, jadi si mobil ini diasuransikan. Jadi kalau ada kecelakaan, si perusahaan bisa mengurus dan mendapatkan insurans. Keluar tuh dananya. Cuma permasalahannya begitu keluar, si perusahaan ini tidak mau memberikan bantuan kepada korban. Nah, tadi dibilang habis kejadian itu bisa nambah armada lah misalnya seperti itu. Wah, ngeri ya. Semuanya. Kemudian korbannya ya sudah. Dia dari kematian orang mendapat keuntungan. Seberapa? Ya. Dari kematian, dari nyawa orang lain dia mendapat keuntungan. Kena ini. Karena saya pernah kerja setiap saya urusin mana gini mobil yang mau jalan, ini DO-nya, ini jalannya, ini mobilnya, DO-nya, ini si supirnya, ini nomor teleponnya, semua data sudah dimasukkan, supir baru boleh jalan. Karena itu setiap harinya harus diasuransikan. Setiap dia langkah roda berputar itu adalah jaminan asuransi. Kecelakaan, nabrak orang, apapun barang rusak sudah ada asuransinya. Iya betul. Jadi perusahaan itu kalau dibilang saya rugi, saya susah, bohong. Malah yang saya lebih kasihan, sampai saya marah gitu. Kalian supir, kalian kerja. Kenapa kalian tidak pernah tahu isi kontrak? Kenapa kalian tidak pernah tahu untuk menuntut perusahaan? Kalian kan setiap keluar itu asuransi sudah berjalan, kayak gitu. Paling gue cuma, lu gimana sih misalnya, kok itu minuman bisa ini gitu kan ya, bisa kecelakaan, bisa kayak jalan atau apa gitu, punya ketemu apa gitu, kecelakaan itu sebenarnya udah cover semua Pak. Kadang perusahaan itu cuma menggertak asuransi ya. Jadi perusahaan nggak pernah rugi dong. Nggak pernah saya. Malah bisa untung. Iya, betul sekali. Betul. Jadi kalau misalnya saya mohon maaf, bukannya menghina supir atau apa. Kalau misalkan mau supir apapun di perusahaan ya Pak, harusnya kalian bekerja, kalian sudah bertanda-tangan kontrak, kalian sudah tahu konsistennya, kalian harus mempelajari semuanya. Tiap perusahaan itu pasti pakai asuransi, semuanya, dari mobil, dari muatan, dari supir. Teteh pernah kerja di situ? Saya nggak pernah kerja di tambang, tapi saya pernah kerja di perusahaan angkutan, tapi muatan dari KLB. Itu dari Indisco kayak gitu. Itu dulu 2017 sampai 2019 dari bos saya itu cuma punya mobil 3 sampai bisa ratusan dalam jangka nggak sampai 1 tahun. Dan selalu mengaku rugi. Nggak pernah sih kalau bos saya nggak pernah. Enggak, artinya kebanyakan orang selalu kalau bercerita kecelakaan, sopir selalu berceritanya adalah susah. Iya. Kadang saya orang susah, anak saya makan apa gini. Sebenarnya itu sudah di-cover semua dari perusahaan. Soalnya saya banyak nolongin sopir truk di jalan. Sama saya juga seperti itu. Iya. Padahal saya sendiri tidak pernah ada yang nolong. Terus yang siapa lagi yang meninggal keluarga? Nah, ini. Halo, saya mewakili adik saya yang foto meninggal sama sama PTP sama Bu Devi, sama anak saya lah satu itu bertiga. Enggak, cuma adik saya yang foto meninggal.
anak saya. Berapa santunan? Cuman ada saya aja yang dapat santunan. Kalau anak saya yang dua di rumah sakit, itu hari di berobatin, seterusnya kesini kontrol apa? Saya sendiri, dia tidak tanggung jawab Pak. Cuman ada Tapi yang maksudnya kos itu dikasih dulu ya. Berapa? Kalau nggak salah itu dulu 50. Jasa raja. Ya. Ya itu jasa Orang harja. jasa harganya dulu mahal. Oh berarti bukan dari perusahaan, dari jasa harja. Ya itu maunya saya juga nggak ada tanggung jawabnya ke anak saya, soalnya apa? Nggak meninggal, cuman anak saya ini yang tadinya yang kecil ini. Patah. Saya sendiri tanggung jawab. Gila ya, jahat banget sih. Bisnis yang gimana ya? Ini nyawa korban jiwa. Sampai berpikiran kalau orang itu hidup maka bisa rugi. Tapi masuk akal tadi yang sampaikan bahwa asuransi itu setahu gue ya harusnya ada ya. Secara logika ya, itu kan berkendaraan, kalau terjadi sesuatu pasti perusahaan akan rugi, maka harus diasuransikan. Termasuk mobil udah pasti asuransi. Terus kalau terjadi kecelakaan, nah ini gue baru dengar juga nih, itu bisa diasuransikan, gak bisa mendapatkan uang asuransi, dan pasti perusahaan ngurus lah. Wah ini kejam banget sih. Yang kemarin nantangin KDM untuk datang ke perusahaan, wah ini selesai ini kalau di audit. Wah terlepas daripada itu, mudah-mudahan ini segera bisa beres dan bisa ditertibkan. Mana perusahaan-perusahaan yang benar ya kita support, kita dukung gitu kan. Yang tidak benar ya harusnya harus diselesaikan tuh, ganti dengan pengurusan baru atau PT baru lah, yang bisa berpihak kepada masyarakat, yang bisa bersinergi dengan Pemprov, bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat juga terkait dengan jalanan tadi ya, penggunaan jalan bisa berbagi dengan baik. Dan ini cara cerdas. Gue sih harus salut juga ya, karena pada ini kan memang politisi ya, dan dia penuh penuh strategi nih untuk bisa menyadarkan, karena yang dihadapi adalah masyarakat dari golongan rendah sampai atas nih kan. Nah yang rendah ini kan nggak tahu menau nih, dengan program-program seperti ini, dengan tontonan seperti ini, jadi kita bisa mengerti dan kita bisa paham apa saja yang dilakukan oleh gubernur kita. Jadi senang, inilah kerjaan gubernur. Keputusannya apa yang dilakukan, kebijakannya apa, semua kita warga bisa monitor. Apa yang the best. All in. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat cuy. Sehat-sehat ya cuy. Di Serap Bungkus.